Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah soulmate. Jadi akan aku lihatkan nanti apakah kamu dan soulmate kamu sudah bertemu ataukah akan bertemu sebentar lagi. Akan aku lihatkan juga nanti bagaimana koneksi antara kamu dan dia, arti hadirnya dia untuk hidup kamu. Dan aku tegaskan dulu ya bahwa soulmate di sini nggak melulu orang yang terhubung dalam kisah cinta dengan kamu, bisa aja dia adalah sahabat kamu seperti itu. Dan seperti biasa ini adalah pilih gambar, jadi silahkan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silahkan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan dulu mengenai soulmate kamu ya. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu apakah kamu sudah bertemu dengan dia atau akan bertemu sebentar lagi. Kita lihat bareng ya. Ada Six of Cups. Di sini kemungkinannya kamu dan dia sudah ketemu. Jadi di sini kamu dan dia sudah cukup dekat, udah sering ngobrol, atau bahkan mungkin kamu dan dia sudah pernah terhubung sebagai pasangan dalam sebuah kisah cinta. Ada banyak sekali kenangan antara kamu dan dia yang sangat indah, sangat manis. Besar sekali harapan kamu yang kamu letakkan di hubungan ini. Kelihatannya kayak gitu, dia sangat manis sama kamu. Ini definisi soulmate sih. Jadi teman jiwa yang dengan dia kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya. Kamu bisa menceritakan banyak hal. Visi misi kamu mengenai kehidupan hampir sama dan mirip. Jadi kamu mungkin merasa apakah dia jodoh saya? Kalau terhubungnya secara romansa ya, seperti itu sih di sini aku lihatnya. Tapi ya akan aku lihatkan lagi sih di sini. Tapi kemudian aku lihat ada sebuah hal terjadi sehingga kamu di sini mungkin sedang berjarak dengan dia, atau mungkin sekarang lagi tidak berkomunikasi intens seperti sebelumnya. Atau di sini kalaupun kamu sudah ada bayangan, kayaknya dia jodoh aku deh, kayaknya aku bisa deh sama dia sampai selamanya menikah gitu ya. Tapi kemudian di sini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa memuluskan jalan kamu dan dia. Makanya di sini ada sedikit kerenggangan sih yang aku lihat. Atau mungkin kalian berdua bener-bener udah putus gitu ya, udah nggak terlalu banyak komunikasi. Dan di sini bisa aja memang ada sebuah hal yang terjadi antara kamu dan dia, atau bisa juga di sini mungkin ada hal di luar kamu dan dia yang itu di luar kuasa kamu. Misalnya aja udah cocok, udah oke, tapi ternyata beda agama, misalnya kayak gitu yang paling sering terjadi. Atau mungkin di sini restu orang tua susah banget buat turunnya di hubungan ini. Seperti itu juga bisa. Makanya di sini kemungkinannya sih kamu agak sulit ya untuk melepas dia, karena sudah ada koneksi yang sangat luar biasa, chemistry yang sangat dalam, sehingga ketika kejadian ini terjadi, kemungkinannya kamu agak susah gitu. Nah ya kan, ada Four of Cups di sini. Jadi kalau misalnya kejadian ini sudah beberapa waktu yang lalu dan kamu berusaha buat move on, tapi kamu ngerasa kayak kok kayaknya susah ya melupakan dia. Kalaupun ada orang baru datang di hidup kamu, kamu masih selalu ingat dengan dia lagi. Kamu masih ada harapan, bisa nggak ya diperjuangkan lagi, bisa nggak ya dia balikan ke aku, seperti itu. Jadi bisa aku bilang memang di sini sangat dalam ya, sedalam itu dengan soulmate kamu. Ya tapi nggak bisa disalahkan di pihak kamu sih, karena biasanya kalau soulmate memang ketika memang ini harus berpisah itu kayak masih ada sisa dari jiwa dia yang nyisa di hati kamu, di batin kamu gitu. Apalagi kalau sudah banyak kenangan-kenangan indah yang kalian rangkai bersama, seperti itu sih. Cuma aku akan lihat lagi sih di sini poin lainnya mengenai soulmate kamu dan dia ya. Jadi kalau misalnya kamu nanya sudah ketemu, kelihatannya untuk yang memilih kartu pertama sudah pernah ketemu sih di sini. Terlepas kamu masih komunikasi atau tidak sama sekali ya. Dan mungkin kamu juga sudah bisa menebak-nebak kira-kira orangnya siapa. Tidak melulu harus pacaran sih, bisa aja mungkin teman dekat atau sekedar dekat banget gitu juga bisa. Ya kan, The Lovers. Emang di sini kamu dan dia pernah ada di situasi yang penuh dengan sukacita gitu loh. Bener-bener definisi dunia milik berdua, yang lain ngontrak aja gitu. Dan ada banyak sukacita sih, kamu bisa melihat ya di balik tangan ini ada gemerlap kembang api, sukacita gitu, saling menemukan, jiwa yang saling menemukan, sahabat sejati. Karena kartu The Lovers aku selalu mengartikan sebagai kalau ini kisah cinta nggak cuma mengenai romansa aja, tapi menemukan sahabat yang bener-bener sejati, yang kamu bener-bener bisa menjadi diri kamu, nggak pakai topeng, bener-bener ya kamu apa adanya kamu gitu.
udah nggak malu-malu lagi menunjukkan segala keunikan dan aneh-anehnya kamu ke dia. Makanya kenapa kamu susah banget melupakan dia. Aku nggak kaget gitu loh ya. Tapi akan aku lihatkan sih nanti apa sih arti hadirnya tuh kan. Ini ada Ace of Flutes, first kiss. Jadi mungkin memang di sini secara harfiah gampangnya bisa jadi kamu emang ngasih first kiss kamu ke dia, atau mungkin ini bener-bener sensasi yang nggak pernah kamu rasakan dengan siapapun. Kedekatan batinnya, kamu bisa membaca pikiran dia, ada banyak kesamaan pola pikir kamu dan dia. Mungkin juga ada gestur wajah kamu yang mirip, senyum kamu mungkin mirip dengan senyum dia, lesung pipi kamu, atau mungkin cara menatap orang lain kamu sama dengan dia, kayak gitu sih. Makanya mungkin di sini ya wajar sih kalau kamu agak sulit untuk bisa melepas dan mengikhlaskan dia. Tapi bagaimanapun juga kalau memang kalian berdua memutuskan untuk berjarak ya, aku mau lihat di sini. Bagaimana sih koneksi kamu dengan dia dan arti hadir dia di hidup kamu ya, apa sebetulnya? Ada Eight of Cups. Kelihatannya pelajaran yang bisa kamu ambil dari dia adalah belajar untuk mengikhlaskan sebetulnya. Terutama kalau memang di sini selesainya hubungan kamu dan dia ini karena sesuatu di luar kuasa kamu. Seperti aku bilang, mungkin beda agama, keluarga nggak ngasih restu, atau mungkin poin-poin lain lah yang mungkin memang agak sulit gitu. Kalaupun diperjuangkan maksimal, tapi kalau poin-poin itu tidak bisa dibersamakan kan susah, seperti itu sih. Jadi mungkin memang di sini buat teman-teman ya belajar mengikhlaskan. Memang sih nggak segampang aku ngomong ikhlasin ya, tapi mungkin ya mau nggak mau gitu ya, karena bagaimanapun hidup terus berjalan, hidup nggak bisa nungguin kamu selesai move on, yang kita nggak pernah tahu kapan. Tapi aku doakan semoga kamu bisa move on di momen yang paling baik sih ya di sini. Jadi memang belajar untuk bisa menerima keadaan. Ya aku tahu ini susah banget sih ya. Mungkin kamu sudah melalui fase sekian bulan bahkan sekian tahun, tapi kayak masih ada kemelekatan gitu, the judgment. Kemungkinannya di sini memang sesuatu yang menjadi pelajaran hidup kamu. Jadi belajar untuk mengikhlaskan. Sekali lagi, the judgment ini sebenarnya adalah hasil akhir dari perbuatan kamu gitu loh. Jadi kayak hari penghakiman gitu ya. Jadi segala yang sudah kamu lalui, aku rasa kalau ada banyak sukacita yang kamu rangkai bersama dengan dia, mudah-mudahan sih di kisah cinta kamu yang selanjutnya kamu akan mendapatkan sebuah karma baik atau hal-hal positif yang nanti akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa benar-benar berdamai sih dengan situasi seperti itu. Jadi benar-benar saling mengikhlaskan masing-masing. Karena kalau kamu begini terus, khawatirnya nanti di kisah cinta selanjutnya kamu jadi takut jatuh cinta, nggak mau buka hati. Kalaupun kamu menjalin hubungan dengan seseorang tuh setengah-setengah gitu, karena mungkin kamu akan membandingkan dan nggak bisa fokus sepenuhnya di hubungan cinta kamu yang baru nanti. Seperti itu ya. Iya, nggak kaget aku ketika keluar kartu The Devil. Jadi ini kartu mengenai kemelekatan. Memang sih kalau kamu lihat cake coklat ini tuh enak banget ya, kayak pingin makan gitu, kayak aku harus memiliki kue coklat ini, menikmatinya sampai habis. Tapi somehow sesuatu yang berlebihan nggak pernah baik. Sesuatu yang memang seharusnya kamu ikhlasin aja gitu loh. Mungkin memang dia adalah kue coklat paling enak yang pernah kamu nikmati, tapi ya ketika sudah waktunya kamu letakkan. Karena kalau misalnya kue coklat ini kamu biarkan berlama-lama pun dia akan berjamur, akan nggak sehat buat kamu, akan bikin kamu sakit. Jadi mungkin ya sebaiknya ikhlasin gitu loh. Mungkin kenangannya bisa kamu simpan, kamu jadikan banyak pelajaran untuk bekal ke depannya. Tapi yang udah selesai ya sudah gitu loh di sini, move on. Memang sekali lagi nggak semudah yang aku bilang, tapi aku yakin kamu bisa. Dan bisa aku katakan di sini salah satu makna kehadiran dia di hidup kamu. Kalaupun memang katakanlah nggak bisa bersama gitu ya untuk membangun pernikahan misalnya, tapi aku yakin ada banyak makna yang sudah kamu lalui dengan dia. Seperti itu sih di sini. Ada di Emperor. Iya, pada akhirnya kamu nanti akan harus bertanggung jawab akan momen yang sudah kamu lalui. Dalam artian kalau kamu terus-terusan membiarkan diri kamu berlarut-larut dalam kesedihan, penyesalan, kekecewaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, maka nggak akan selesai. Maka di sini aku yakin teman-teman sudah ada di usia 20 plus ya, aku yakin. Jadi belajarlah untuk bertanggung jawab akan perasaan kamu.
dan bertanggung jawab akan masa depan kamu. Mau berapa lama kamu akan menangisi situasi ini, kayak gitu sih. Dan aku rasa salah satu makna kehadiran soulmate kamu ini adalah membuat kamu jauh lebih berani, jauh lebih bisa melihat kekuatan terbesar dalam diri kamu. Bahwa walaupun mungkin dia nggak ada lagi di samping kamu, tapi kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu, harus tetap menyalakan api optimisme kamu, terutama di kisah cinta kamu. Jadi aku rasa itu sih ya makna hadirnya dia. Dan ya, memang di sini kalau sudah menyangkut perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia, mungkin memang agak sulit ya. Tapi kalau memang masih mau diperjuangkan, silakan perjuangkan. Tapi kalaupun kamu ngerasa enggak deh kak, kayaknya aku sudah menyerah, ya kalau begitu jangan terlalu lama menatap kue coklat kamu ini. Jadi mungkin sudah waktunya kamu mungkin mencari pilihan kue yang lain, kue coklat di toko yang lain, seperti itu. Dan di sini aku lihat kamu akan mendewasa dengan indah sih. Memang kejadian ini nggak menyenangkan, tidak enak, memaksa diri kamu harus berubah, tapi kamu mendewasa dengan indah di sini. Banyak perubahan indah yang nanti mungkin 2 tahun ke depan kamu akan ketika melihat ke belakang kayak, oh iya aku sudah melalui fase ini dan ternyata aku bisa kok, dan sekarang aku bisa mengambil hal positifnya, seperti itu. Kalau yang kulihat di sini, ya. Kemudian poin lain mengenai soulmate kamu, kita lihat bareng ya. Kita harus saling melepaskan satu sama lain. Jadi mohon maaf banget ya buat yang memilih gambar pertama ini, kalau memang sudah waktunya kalian berpisah, ya berarti sudah selesai masa jodohnya atau mungkin koneksi antara kamu dan dia. People come, people go. Kalau memang dia sudah digariskan untuk sudah selesai nih masa tugas dan baktinya kepada kamu, ya memang berarti harus saling melepaskan. Seperti itu sih. Aku tahu di sini aku kayak gitu kan, karena emang energinya lumayan berat ya, berat melepas gitu. Tapi ya waktu terus berjalan. Aku takut untuk mengatakan kepada kamu perasaanku yang sesungguhnya. Jadi mungkin di sini kamu pun masih menyimpan rasa, masih ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke dia. Dan aku rasa dia pun masih ingin menyampaikan sesuatu hal kepada kamu. Cuma mungkin karena situasinya tidak memungkinkan untuk mengungkapkan, jadi mungkin hanya diungkapkan melalui doa, atau mungkin dia hadir di mimpi kamu untuk menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba kamu ingat sama dia, tiba-tiba kamu seperti mendengar suara dia walaupun gak ada dia di samping kamu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi ini koneksinya dalam banget sih. Setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi memang ada banyak sekali momen dan kenangan-kenangan indah yang akan selalu dia ingat. Mungkin sampai puluhan tahun ke depan, walaupun mungkin nanti kamu sudah bersama dengan orang lain, dia mungkin memilih dengan orang lain juga, tapi kenangan itu akan tetap dia simpan sih dalam hatinya dia. Jadi kamu di sini jangan terlalu khawatir, ada banyak sekali hal positif tentang kamu yang dia ingat, ada banyak momen manis yang juga akan selalu dia ingat, walaupun nggak akan pernah dia ceritakan ke siapapun, tapi itu akan menjadi sebuah kenangan yang akan dia simpan sih kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian arti hadirnya dia yang lainnya di sini aku melihat juga ask for help, minta bantuan. Jadi kalau memang di sini kamu sampai sekarang masih belum bisa selesai mengenai harapan dan perasaan kamu ke dia, tidak ada salahnya kamu di sini meminta bantuan. Ke siapa kak? Ke Tuhan, udah pasti. Mungkin kamu bisa curhat ke sahabat-sahabat kamu, nangis. Atau mungkin juga di sini kalau misalnya kamu ngerasa masih belum lega, silakan datang ke profesional, misalnya aja healer atau mungkin hipnoterapi, psikolog, seperti itu. Seseorang yang bisa kamu percaya untuk membantu diri kamu untuk membebaskan rantai yang masih ada di kamu. Atau mungkin kamu menolong diri kamu dengan perbanyak ibadah, perbanyak doa, meditasi, yoga, atau mungkin semakin banyak olahraga, itu juga membantu sih. Jadi temukan bantuan yang bisa kamu lakukan untuk menolong diri kamu sendiri ya. Lihat kekuatan dari dalam diri kamu. Aku rasa di sini apalagi master number 11, pertemuan kamu dan dia ini bukan akhir. Mungkin bagi kamu ngerasa ini akhir, ini kegagalan, tapi tidak ada yang namanya gagal. Aku rasa di sini adalah hadirnya dia membuka sebuah gerbang baru buat kamu. Untuk apa? Untuk menemukan kekuatan terbesarnya kamu, bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, bahwa kamu bisa melalui ini semua, bahkan benar-benar pure nanti ikhlas dengan kondisi bahwa kamu udah gak bisa bersama dengan dia, dan menemukan sebuah kisah yang baru ke depannya dengan siapapun nanti kamu akan dibersamakan. Seperti itu sih.
Jadi aku rasa mungkin sekarang kamu masih belum mengerti apa dan kenapanya, tapi aku yakin suatu saat nanti kamu akan bisa melihat kekuatan itu dan kamu akan jatuh cinta lagi, berbunga-bunga lagi, tanpa mungkin kamu harus bener-bener pure melupakan dia. Tapi kamu udah gak lagi membanding-bandingkan dia dengan si orang baru, atau mungkin terganggu dengan perasaan yang masih tertinggal mengenai dia. Seperti itu sih yang bisa aku lihat. Jadi aku doakan semoga teman-teman yang memilih pile pertama atau mungkin gambar pertama ini bisa memaknai ya pertemuan kamu dengan soulmate kamu. Memang sih soulmate itu nggak selalu harus berakhir pernikahan ya, karena memang ada soulmate yang hadir untuk pertumbuhan jiwa kamu yang lebih advance gitu ya, yang lebih tangguh, lebih strong ke depannya. Jadi tetaplah berterima kasih ke Tuhan, dia pernah hadir di hidup kamu, memberi banyak makna selain kenangan-kenangan indah yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Dan di sini mungkin aku lebih kepada melihat kalau misalnya teman-teman sudah selesai dengan semua yang kuceritakan tadi, sudah berdamai dengan situasi, seperti apa orang baru yang akan datang di hidup kamu. Ini khusus buat buat gambar pertama ya. Seperti apa orang yang akan hadir di hidup kamu yang lebih oke gitu ya. Si orang baru nanti adalah orang yang akan bisa memahami bahwa kamu pernah melalui masa-masa sendiri, sepi seperti itu. Dan sangat mungkin bahasa cinta si orang baru ini adalah sentuhan fisik atau quality time. Dari segi penampilan dia cukup menjaga penampilannya dengan baik ya. Kemungkinannya di sini dia lebih suka, kalau laki-laki lebih suka pakai kemeja, kalau perempuan dia lebih suka pakai terusan, pakai dress seperti itu. Tipikal pekerja keras, dia suka lembur, sedang membangun karir kelihatannya ya. Dia di sini aku lihat si orang baru yang akan mengetuk pintu hati kamu nanti. Bisa juga di sini kemungkinannya bidang pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan olahraga. Bisa juga dia atlet. Pokoknya di sini dia ada kegemaran atau hobi yang berhubungan dengan olahraga. Kelihatannya dia di sini cukup cool, dingin. Mungkin kalau kamu sekilas kenal dia, kamu akan merasa kok dia kayaknya cuek, kayak nggak pedulian. Tapi itu hanya bagian permukaan dia aja. Sebenarnya hati dia cukup hangat sih di sini untuk bisa bersama dengan kamu gitu ya. Kemungkinan besar dia suka masak atau bisa masak, atau mungkin bidang pekerjaan dia atau bisnis yang dia bangun berhubungan dengan masakan atau catering. Dia dalam usaha atau mungkin dia sangat concern mengenai berat badannya. Jadi di sini kenapa dia suka olahraga ya, kemungkinan dia ingin punya hidup yang lebih sehat seperti itu. Dan di sini bisa aku bilang iya, di sini bahasa cinta dia sangat mungkin quality time. Dia sangat kurang bisa jauh-jauhan, atau mungkin hubungan cinta jarak jauh agak menyiksa buat dia. Jadi mungkin nanti ketika kamu kenal sama dia, jangan kaget kalau dia selalu pingin ketemu sama kamu, pingin selalu ngobrol sama kamu, pingin selalu dapat kabar dari kamu seperti itu. Di sini bisa juga kemungkinannya dia suka film atau cerita-cerita kisah-kisah yang berhubungan dengan horor atau mungkin dunia-dunia mistis seperti itu bisa. Oke, satu kartu lagi mengenai si orang baru. Ada kemungkinan juga bidang pekerjaan si orang baru ini berhubungan dengan arsitektur, bangunan, atau mungkin juga di bidang pegawai negeri sipil juga bisa. Jadi aparatur negara seperti itu bisa. Seperti itu ya. Dan aku mau lihatkan sih di sini lebih kepada zodiak kamu atau zodiak si soulmate kamu, atau orang baru juga bisa. Sun, Moon, Rising ya. Scorpio, Cancer, Aries, Aquarius, Virgo, Taurus. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama si orang baru atau mungkin soulmate kamu yang kemarin. P, X, ya ini mantan atau orang lama. S, H, R, O, M, N, L, D, V, E. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia: 19, 14, 11, 6, 13, 25, 16, 24, 5, dan 21. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai soulmate kamu dan sedikit clue mengenai orang baru ke depannya nanti. Tapi aku doakan semoga sebelum pertemuan kamu dengan si orang baru, kamu sudah benar-benar selesai mengenai rasa dan koneksi kamu dengan dia.
tidak harus melupakan karena mungkin kamu akan selalu ingat, tapi setidaknya kamu mengusahakan untuk bisa membuka hati lagi dan bisa optimis mengenai kisah cinta kamu ke depannya dengan siapapun nanti kamu akan dibersamakan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, karena aku lihatkan di sini tentang soulmate kamu. Apakah kamu sudah bertemu ataukah akan bertemu dengan dia? Kita lihat bareng ya. Ada Knight of Cups. Ini ada dua kemungkinan, kamu sedang dalam proses dia hadir kepada kamu atau akan bertemu dengan dia sebentar lagi. Kalau aku lihat di sini ciri-ciri dia masih sangat muda sih ya. Antara usia 25 ke 30. Dia cukup romantis, bisa aku bilang intuisi dia bagus. Kemungkinannya dia yang jatuh cinta duluan kepada kamu atau tertarik lah. Dia yang memulai perasaannya duluan kepada kamu. Jadi di sini seperti gambarannya secara gampang lah ya, dia yang mengelurkan tangannya. Jadi kemungkinannya dia yang akan ngobrol duluan sama kamu, ngajak jalan kamu, mungkin juga nembak kamu seperti itu. Dan di sini good looking, bisa aku bilang dia good looking ya, cakep lah bisa aku bilang. Kalau dia laki-laki dia cakep, kalau dia perempuan ya cantik gitu, bisa merawat dirinya dengan sangat baik. Jadi aku rasa di sini rasa yang dia bawakan adalah perasaan yang sangat nyaman, perasaan yang sangat hangat. Sahabat yang kalem tapi bisa memaknai apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikir, apa yang kamu inginkan. Dia bisa memahami itu. Gitu ya di sini. Dan iya, aku rasa di sini ada kemungkinannya dia nggak hanya menjadi sahabat kamu ya, soulmate, sahabat jiwa, tapi juga di sini menawarkan hal-hal yang berhubungan dengan romansa kelihatannya memang. Jadi selain dia ingin bahwa hadirnya ini akan nyaman di kamu, karena gini, dia tuh nggak mau kalau dia hadir tiba-tiba, dan dia nggak mau kamu merasa hadirnya dia ini bikin kamu nggak nyaman. Jadi sebisa mungkin dia akan melakukan proses yang smooth, nggak norak, tapi bener-bener bikin kamu nyaman. Jadi kamu nggak takut dengan hadirnya dia, apalagi kalau dia bener-bener orang baru kayak gitu. Jadi dia akan memastikan bahwa kamu nggak akan kabur dan menerima hadirnya dia dengan sukacita. Dan ya romantisnya udah jelas ada, cukup keras kepala, dan dia akan mengusahakan banyak hal sih untuk membuat kamu tertarik sama dia. Setidaknya ngobrol, bertukar pikiran, saling menceritakan harapan masing-masing seperti itu. Ya, manis sih, emang semakin mengkonfirmasi kalau energi romantisnya kencang. Dia di sini yang bisa kamu rasakan ya mengenai ciri-ciri dia sangat peduli dengan kamu. Kalau kamu lagi sakit terutama, atau kamu lagi ada masalah, dia bener-bener pingin hadir buat kamu. Sekedar kamu cerita, atau mungkin dia bener-bener nolongin kamu. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah apa, dia ngasih tahu saran buat kamu, atau mungkin dia bantu dalam hal lain lah di sini intinya. Dan dia sangat suka sharing tentang banyak hal, mungkin cerita mengenai masa kecilnya, harapan-harapannya, atau mungkin juga apa yang dia resahkan mengenai kehidupan, ide-idenya mengenai kehidupan seperti itu. Jadi di sini peduli dan berbagi. Itu kata kunci yang bisa kamu rasakan mengenai hadirnya soulmate kamu yang sedang datang atau akan datang sebentar lagi sih di sini kelihatannya ya. Dan poin lain mengenai dia, ada Four of Mirror, Tattooed Hell. Di sini aku rasa kamu mungkin pernah mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan mengenai kisah cinta. Kayak misalnya mungkin mantan kamu dulu sangat egois sehingga kamu harus selalu mengalah. Nah, dia di sini hadir untuk membuat kamu yakin bahwa nggak semua laki-laki atau nggak semua perempuan itu sama seperti mantan kamu. Dia di sini aku rasa banyak mengalahnya sih, banyak sabarnya juga. Jadi kalau kamu masih menutup pintu hati atau mungkin membangun dinding yang sangat tinggi karena pernah apa ya, dikecewakan dan merasa betapa egoisnya mantan kamu, aku rasa di sini kamu akan bisa merasa bahwa oh begini toh rasanya punya pasangan yang kita tuh saling secara seimbang gitu, pengorbanannya, perjuangannya, kebersamaannya. Jadi nggak ada yang egois gitu. Jadi sama-sama saling memberikan yang terbaik buat hubungan ini. Kamu akan bisa memaknai hadirnya dia dengan perasaan seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada The Free Spirit, Page of Rose. Iya, dia pengen kamu nyaman dengan hadirnya dia sekali lagi. Dan di sini
dia itu seperti, bukan seperti, dia adalah berapapun usia dia, tapi dia tuh seperti anak muda yang penuh dengan gairah, passion, atau mungkin juga di sini bener-bener penuh dengan semangat lah, sukacita gitu loh ketika bersama dengan kamu. Dan dia di sini selain membuat kamu nyaman, juga merasakan banyak pengalaman baru yang mungkin kamu nggak pernah merasakan sebelumnya, dalam hal yang positif ya. Jadi seperti itu, mungkin nonton konser, atau mungkin nonton stand up komedi, festival musik, hal-hal seperti itulah yang nanti kamu bisa merasakan. Mungkin juga di sini dunia kamu dan dunia dia cukup berbeda. Kalau kamu cukup pendiam, tapi dia mungkin punya dunia yang temannya banyak, sering ikut acara apa, mungkin juga ikut komunitas sosial. Pokoknya di sini pengalaman-pengalaman baru kamu akan cukup banyak bersama dengan dia sih, seperti itu. Lalu aku akan melihat juga bagaimana koneksi kamu dengan dia dan juga arti hadirnya dia buat kamu ya. Ada Ten of Cups di sini. Kenyamanan, cinta yang tulus, kehangatan hati. Kamu akan bener-bener merasa kayak, oh begini ya rasanya dicintai dengan tulus, yang bener-bener tidak, bukan karena ada maunya, tapi karena emang kita saling ada koneksi dan chemistry yang dalam banget gitu. Jadi di sini kemungkinan juga kalau aku lihat, kalau misalnya kamu datang dari keluarga yang mohon maaf katakanlah berantakan ya, di sini dia akan bisa membuat kamu ngerasa begini ya rasanya disayang, begini ya rasanya diperhatikan gitu loh, gini ya rasanya aku cerita didengarkan dengan hati, kayak gitu. Jadi ya aku rasa kalau kamu memang sudah menunggu lama momen seperti ini, mudah-mudahan soulmate kamu ini benar-benar bisa, ya walaupun mungkin sedikit secercah kehangatan yang bisa kamu rasakan. Dan dia benar-benar ingin menjadikan hubungan ini nih hubungan yang nyaman, santai tapi serius, dan kamu bisa menjadi diri kamu sih, tanpa kamu harus pakai topeng seperti itu. Nyaman banget, seperti teh hangat yang kamu minum di saat hujan, yang tehnya itu kamu kasih madu, kasih chamomile kayak gitu, yang menenangkan jiwa, manis gitu ya. The world. Ini sebuah kebahagiaan yang pada akhirnya kamu ngerasa kamulah orang yang sudah lama aku tunggu. Dan itu gak cuma dari sisi kamu, dari sisi dia pun juga merasa kamulah orang yang selama ini aku cari gitu. Jadi di sini antara kamu dan dia saling menemukan, saling tarik menarik, terutama kalau kamu udah selesai tentang diri kamu, tentang trauma kamu, jadi enak gitu tarik menarik energinya. Dan sekali lagi ini seperti ada kue strawberry, cake strawberry yang manis, ada teh yang hangat, bulu yang ringan. Jadi hubungan yang di bawah santai, tanpa ekspektasi yang gimana-gimana, udah nggak saling nuntut, tapi ngerti aku akan ngasih yang terbaik. Karena sudah ngasih yang terbaik, jadi nggak ada tuh tuntut menuntut, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Ya, jadi manis sih bisa. Dan ini juga ada lilin, jadi aku rasa di sini ada secercah harapan lah. Kalau kamu sudah putus asa mengenai kisah cinta kamu, aku rasa dia akan sedikit memberi atau banyak memberi pencerahan sih. Kayak ayo positif lagi, ayo semangat lagi, ayo optimis lagi mengenai kisah cinta kita gitu. Knight of Swords, dia akan mengajarkan kamu arti keberanian, arti buat speak up, arti buat membela diri sendiri. Aku di sini nggak tahu kamu dibesarkan dengan metode seperti apa oleh orang tua kamu dan lingkungan kamu, tapi mungkin kamu di sini orang yang pendiam atau mungkin nggak terlalu mau untuk apa ya, memperjuangkan diri kamu. Dia akan sedikit banyak kamu contoh dari dia, kayak oh aku harus membela diri aku, membela opini aku harus memperjuangkan hidup aku, diri aku, seperti itu. Karena mungkin memang dunia kamu dan dunia dia cukup beda ya. Jadi mungkin dia cukup punya banyak pengalaman yang membuat dia harus mandiri, dewasa, punya keberanian. Kamu akan bisa meniru apa ya, kecipratan energi dia lah. Jadi mungkin kamu lebih berani in a good way ya, dengan cara yang baik. Jadi bukan berani yang sompral sembarangan, tapi berani untuk ya membela diri kamu terutama. Kayak gitu. Jadi kamu nggak akan membiarkan orang lain buat menginjak-injak kamu gitu sih, lebih ke itunya ya. Lalu ada Temperance, ada banyak kedamaian yang kamu rasakan di hubungan kamu dengan dia, di koneksi kamu dengan dia. Bersabar, mau mendengarkan, tidak gampang egois. Jadi aku rasa di sini hubungan yang sangat nyaman sih, ideal. Tapi aku mau bilang, semanis-manisnya readingku kali ini,
yang namanya dua orang menjalin hubungan pasti akan ada konflik, pasti akan ada masalah, tapi aku lihat di sini lebih banyak damai. Jadi kalaupun ada masalah, kalian berdua bisa menyelesaikannya dengan damai, nggak banyak drama sih ya. King of Cups. Di sini perasaan yang nyaman, walaupun mungkin banyak orang yang meragukan hubungan kamu dan dia, atau mungkin kayak meremehkan kehadiran dia atau mungkin kamu. Aku rasa di sini kalian berdua akan bisa membuktikan ke diri masing-masing bahwa kalian berdua bisa kok menjadi pasangan yang solid, yang kokoh, yang saling sayang, yang apa ya, pelan-pelan semakin kuat, semakin kokoh gitu loh hubungannya. Dan di sini semakin banyak toleransi, semakin memahami, semakin kamu kenal sama dia, semakin kamu belajar, oh ini kebiasaan dia, oh ini tradisi keluarganya, oh ini toh maksudnya seperti itu. Jadi saling belajar banyak mengenai perbedaan masing-masing, terutama kalau memang dunia kamu dan dia cukup berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih ada banyak hal positif, aminin aja yang positif-positifnya. Kemudian perasaan-perasaan lain tentang soulmate kamu, kisah cinta kita dimulai di sini dan sekarang. Jadi ya soulmate yang kelihatannya memang menuju ke arah romance sih kalau aku lihat di sini. Jadi jangan kaget kalau setelah ini akan ada kisah cinta yang baru ya. Tolong kabari aku kalau memang demikian. Aku akan sangat senang kalau kamu mengabari aku di kolom komentar. Kamu seharusnya tidak membandingkan kisah cinta kita dengan kisah orang lain. Jadi intinya sih fokus aja dengan kisah cinta kamu dan dia. Nggak perlu terlalu membandingkan hubungan kamu dengan hubungan orang lain. Karena bagaimanapun juga setiap pasangan pasti punya tantangan dan ujiannya masing-masing, dan kebaikannya juga. Jadi fokus aja di sana. Karena mau kamu membandingkan hubungan kamu dengan orang lain nggak akan pernah selesai gitu. Mau sebanyak apapun yang dia berikan ke kamu, kalau kamunya selalu membandingkan, nggak akan pernah cukup yang dia usahakan buat kamu. Makanya coba fokus dengan hubungan kamu dan dia gitu ya. Apakah kamu memikirkan aku gitu? Jadi di sini aku rasa memang dia banyak kepikiran tentang kamu, banyak kangen sama kamu, banyak merindukan kamu. Jadi ya kamu akan merasakan betapa menyenangkannya dirindukan oleh seseorang, betapa menyenangkannya dipikirkan oleh seseorang yang kadang khawatir kalau kamunya nggak berkabar, kadang khawatir kalau kamunya kelihatan lagi nggak enak badan, seperti itu ya. Poin lain di sini mendengarkan dengan hatimu. Jadi kalau di sini aku lihat sih kalian berdua akan bisa menjadi pasangan yang mau saling mendengarkan cerita, hal-hal lucu, keluhan-keluhan. Misalnya, iya sayang aku kecewa sama kamu, tuh kayak nggak langsung marah gitu, tapi mendengarkan. Oke, kecewanya kenapa? Terus kamu pingin aku gimana? Oke, aku usahakan untuk berubah, seperti itu. Jadi di sini bukan mendengarkan sekedar mendengarkan tapi sambil main HP, tapi bener-bener mendengarkan pakai hati. Jadi mencurahkan waktu, tenaga, dan tempat untuk mendengarkan cerita masing-masing. Jadi itu sih. Dan di sini ada gambaran dolphin ya. Terutama kalau kamu mungkin menceritakan hal-hal yang kurang mengenakan, misalnya pengalaman pahit kamu dengan mantan mungkin, atau mungkin pengalaman kurang menyenangkan dengan keluarga, atau hubungan kamu yang kurang harmonis dengan orang tua. Aku rasa dia akan bisa belajar untuk alasannya kenapa gitu, kenapa kok dia melihat kamu kurang dekat dengan keluarga, alasannya apa. Nah, dia mau mendengarkan. Iya sih, di sini memang kisah cinta ini akan dibangun dengan unsur romance ya. Jadi aku rasa kamu dan dia akan bisa merasakan betapa hangat hubungan kalian berdua. Jadi di sini juga bisa aku bilang sangat mungkin bahasa cinta dia atau mungkin bahasa cinta kamu sentuhan fisik, dipeluk, digandeng tangannya, dicium, kayak gitu-gitu. Dan dia memang kelihatannya di sini karena ada gambaran dua dunia yang berbeda, manusia dan mermaid ya, duyung. Jadi bisa aku bilang memang kamu dan dia nih punya background yang beda. Entah secara karakter, background keluarga, mungkin keluarga dia harmonis, kamunya broken misalnya, atau sebaliknya keluarga kamu yang harmonis, keluarga dia yang broken. Bisa kamunya introvert, dianya extrovert, atau sebaliknya dunia kamu sepi dengan teman-teman yang satu atau dua, tapi teman-teman dia segudang gitu juga. Jadi itu yang akan membuat asik gitu di hubungan ini. Dan aku melihat bahwa perbedaan itu tidak menjadi penghalang, justru momen dimana kamu dan dia saling kenal. Mungkin dia bertanya-tanya kayak,
kamu kok bisa sih temen atau sahabat kamu cuma 2 atau 3 gitu kan? Kenapa kamu setiap malam minggu cuma di kamar nonton Netflix, nonton drakor gitu, sementara dia mungkin harus keluar sama teman-temannya, lihat konser musik atau kemana gitu, hangout. Ya seperti itulah. Jadi aku rasa akan menyenangkan sih, selain koneksi kamu dan dia belajar untuk saling mengenali dunia masing-masing tanpa harus memaksakan. Jadi ya sudah, cukup toleransi aja mengenai perbedaan dunia kamu dan dia gitu. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri soulmate kamu yang lainnya, bisa dari hobi atau mungkin bidang pekerjaan dia ya. Aku akan ambil beberapa kartu di sini. Lagi. Di sini kemungkinannya wow, ekstrim ya. Kalau kamu anak rumahan, bisa jadi dia di sini suka olahraga yang cukup ekstrim, wall climbing, mendaki gunung atau yang seperti itulah. Pokoknya yang cukup ekstrim yang kamu mikir, ngapain sih naik-naik ke puncak gunung, lebih enak di rumah selimutan, minum teh, nonton drakor gitu ya. Ya seperti itu, pahami aja. Atau mungkin di sini dia punya bidang pekerjaan, atau mungkin dia dan teman-temannya punya klub yang berhubungan dengan dance, seperti itu bisa. Lalu di sini dia juga suka ngejokes ya. Mungkin dia punya bakat sebagai seorang komedian atau mungkin komika, stand up comedy gitu ya. Jadi kalau dia suka ngelawak atau ngejokes di depan kamu, ya usahakan untuk menghargai bercandaan dia dengan ketawa, walaupun mungkin kamu ngerasa nggak lucu-lucu banget gitu. Dan di sini juga ada kemungkinan dia adalah orang yang cukup concern mengenai bumi. Jadi mungkin dia di sini mulai mengurangi penggunaan botol plastik. Mungkin dia kemana-mana lebih suka pakai tumbler kayak gitu. Kelihatannya jago masak ya di sini. Mungkin salah satu hobinya, atau mungkin dia nanti dan kamu akan punya pengalaman berdua masak spaghetti atau mungkin masak yang lain gitu, dimakan bareng-bareng gitu juga bisa. Dia tipikal orang yang nggak suka ngaret. Jadi kalau kamu dan dia janjian ketemuan jam 4, pastikan jam 4 kamu sudah di tempat ketemu gitu. Jangan sampai kamu ngaret, karena dia kelihatannya kurang bisa menerima kayak orang-orang yang nggak bisa menepati janji dengan baik gitu ya. Di sini ada kafe, bisa aja kamu dan dia akan punya kenangan di kafe tertentu, minum kopi atau teh di sore-sore hari, ngobrol mengenai kehidupan, apapun itu, saling bertukar pikiran. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kafe atau kopi ya. Yes, di sini aku bisa bilang bahwa memang ada ikatan jalinan spiritual connection antara kamu dan dia. Dan karena judulnya soulmate, sangat mungkin soulmate. Jadi memang sudah terikat secara jiwa gitu loh antara kamu dan dia. Makanya kamu mungkin akan merasa sangat dekat, chemistry-nya kuat, walaupun mungkin ada banyak perbedaan, tapi ada perasaan yang ya udah kita saling mengerti gitu, saling memahami, saling toleransi. Bisa jadi bidang pekerjaan dia berhubungan dengan bela negara, keamanan, entah polisi atau tentara atau intel, detektif. Dan ya di sini mungkin kalau kamu pihak perempuannya, dia akan happy kalau kamu di sini bisa merawat diri kamu dengan baik, pakai makeup, dia nggak akan protes. Ya karena mungkin ada beberapa orang yang nggak suka pacarnya pakai make up, tapi mungkin kalau dia akan mendukung kamu gitu, kalaupun hobi kamu pakai make up. Dan aku mau lihat di sini dari unsur zodiak kamu atau unsur zodiak dia ya. Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Libra, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Leo. Unsur nama kamu atau dia di sini bisa I, Z, B, J, C, E, Y, P, H, A, G, U. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 9, 31, 13, 15, 29, 8, 10, 6, 26, dan 1. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai soulmate kamu. Dan mudah-mudahan aja kamu dan dia di sini bisa menjadi pasangan dan sahabat yang akan langgeng gitu ya, sampai nanti kalian menua bersama dalam cinta dan bahagia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini soulmate kamu ya, tentang dia. Apakah dia sudah hadir di hidup kamu, ataukah kamu akan bertemu sebentar lagi dengan dia? Kita lihat bersama. Ada Page of Pentacles. Aku rasa dia di sini akan segera hadir.
akan segera hadir. Dan di sini kalau aku lihat salah satu ciri-ciri dia adalah dari segi penampilan tidak ada yang terlalu gimana. Penampilannya biasa saja, tidak terlalu ganteng atau sangat cantik, tapi di sini dia punya hal positif yang akan sangat bisa kamu banggakan, apa? Yaitu dia di sini membawa energi kestabilan, kesetiaan, komitmen, pekerjaan. Dia sangat bekerja keras untuk hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pekerjaan dia nanti atau bisnisnya dia. Jadi tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Dia di sini belajar dari sejak dia kecil sampai sekarang. Jadi maksudku, bisa aja di masa kecil dia adalah orang yang biasa-biasa aja dari segi penampilan atau prestasi, tapi semakin dia mendewasa ada perubahan besar banget di dia. Dia akan mengusahakan untuk dia berprestasi di perkuliahan, di pekerjaan, punya finansial yang bagus, karakter dia juga bagus, dia nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Dan aku rasa kalau kamu tipe kalau suka dengan punya sahabat atau pasangan seperti itu, aku rasa dia akan cocok buat kamu. Jadi nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Kalau nanti dia bersama dengan kamu untuk membangun sebuah kisah cinta, dia nggak akan menuntut terlalu banyak gitu loh. Dan iya, di sini aku rasa memang kalau sudah waktunya ketemu, kalian akan bertemu. Jadi tenang aja, kalau memang kamu dan dia soulmate yang ditakdirkan untuk menjalin sebuah atau membangun sebuah hubungan cinta, akan hadir di waktu yang paling tepat buat kamu dan dia. Dan di sini kalian berdua akan saling menemukan. Jadi kamu akan tertarik sama dia, dia pun tertarik sama kamu dalam waktu yang bersamaan. Jadi chemistry itu terbangun antara kamu dan dia. Jadi di sini nggak ada pihak satu yang mengejar terus, yang satunya kabur, nggak. Tapi di sini saling ketemu di titik tengah seperti itu. Jadi kalau nanti ada orang yang datang kepada kamu dan kelihatannya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, tapi kalau memang ada hal yang membuat kamu berdebar, merasa sangat nyaman, bisa jadi memang dialah soulmate-nya kamu. Dan di sini kekuatan terbesar kamu dan dia adalah kelembutan masing-masing. Kelembutan tutur kata, kelembutan memperlakukan, dan yang seperti itu sih, ya. Ada The Chariot di sini, bisa aku bilang antara kamu dan dia akan sangat menikmati hubungan ini ya. Karena di sini kondisinya kamu dan dia saling menemukan, ada energi di mana kamu dan dia juga ingin agar hubungan ini benar-benar dinikmati berdua gitu loh. Membangun hubungannya, perjuangannya menuju ke arah yang lebih baik, dan benar-benar menikmati momen gitu di sini. Dan walaupun memang di hubungan ini pasti ada aja masalahnya, ada aja ujiannya, tapi aku lihat kamu dan dia sama-sama kuat menghadapi itu semua. Entah itu karena saling memahami karakter masing-masing, atau mungkin ada pihak luar yang mempengaruhi hubungan ini, tapi kamu dan dia sama-sama kuat gitu loh. Jadi setangguh itu kamu dan dia ketika sudah saling menemukan. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi hubungan kamu dan dia, kelihatannya di sini. Dan ya, aku mau lihat sih konfirmasi lain di deck tarot yang ini ya, mengenai pertemuan kamu dan soulmate kamu. Dan kamu di sini merasa kamu bisa percaya sama dia, dia bisa percaya sama kamu, kamu akan sangat nyaman sama dia gitu loh, punya tujuan yang sama. Dan di sini kalau misalnya teman-teman masih ada perasaan insecure, mungkin kamu pernah merasa ditinggalkan, diabaikan, di ghosting dengan siapapun, coba mulai kurang-kurangi atau mungkin berdamai dan juga sembuh dari trauma tersebut. Karena di sini kalau misalnya teman-teman masih membawa energi yang negatif itu, perasaan diabaikan, ditinggalkan, di ghosting, khawatirnya kamu akan sulit menarik energinya dia. Jadi coba pelan-pelan sembuhkan trauma itu. Karena aku rasa nanti bersama dengan soulmate kamu akan sangat dihargai oleh dia. Dari fisik, dari kepribadian kamu, kecerdasan kamu, hal-hal positif tentang kamu gitu loh. Jadi aku rasa di sini mulai cintai diri kamu, kurang-kurangin insecure-nya. Karena bagaimana dia bisa bangga sama kamu kalau kamu belum bangga ke diri kamu? Bagaimana dia bisa menemukan kecantikan dan keindahan kamu kalau kamu belum bisa melihat itu dalam diri kamu gitu loh. Jadi coba berdamai dulu sampai nanti tiba masanya kamu akan bertemu dengan dia ya. Ada Six of Mirror. Di sini bisa aku bilang bahwa pertumbuhan kamu dan dia ini bener-bener berkembang gitu loh. Jadi pelan-pelan menuju kepastian. Dan di sini proses keseriusan kamu dan dia di sini memang
prosesnya tuh pelan-pelan tapi tujuannya sama, mengusahakan bareng seperti itu. Dan di sini juga ada kemungkinan sih dia datang dari kota atau negara yang beda sama kamu, seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku rasa di sini sangat prospek hubungan kamu dan dia menuju hubungan yang sangat serius. Cuma memang masih ada beberapa PR yang harus kamu selesaikan dulu tentang diri kamu sebelum nanti kamu dan dia benar-benar akan bisa mengarungi kisah yang indah ini bersama gitu ya. Apalagi ini kartunya strength, kekuatan dalam kelembutan. Dan ya di sini bisa kukatakan koneksi kamu dengan dia memang benar-benar kuat ya. Jadi sebagai pasangan romance, kekasih, dan juga di sini sebagai sahabat yang saling bertumbuh. Dan aku rasa di sini kalaupun kamu merasa kapan kak ketemunya, kok aku harus menunggu dia sangat lama sekali, bahkan aku harus bertemu dengan orang yang salah dulu sampai aku harus bertemu dengan dia. Iya, memang di sini ada poin-poin yang harus kamu lalui sampai nanti kamu dan dia bersama. Seperti buah apel ini ya, buah yang sangat manis yang siap kalian petik, tapi kalian juga harus berdamai dengan ular yang ada di sana. Ini sebenarnya kisah Adam dan Hawa atau Adam dan Eve gitu ya. Tapi aku rasa di sini hubungan kamu dan dia memang hubungan yang diberkahi sih. Jadi memang ada ujiannya dulu sebelum pertemuan itu. Jadi kuat-kuatkan diri kamu, cintai diri kamu, maksimalkan kualitas diri kamu. Ya, seperti itu pesannya. Ada Page of Cups, nanti setelah kamu dan dia bertemu akan ada perasaan berdebar-debar lagi, jatuh cinta, kayak kangen yang nggak bisa dijelaskan. Bahkan kamu baru selesai dating sama dia, first date, baru pisah 2 jam tapi kok kangen banget. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, mikirin dia lagi ngapain ya, dia kangen nggak ya sama aku, kayak gitu-gitu. Jadi jatuh cinta lagi. Kalau memang sebelumnya kamu pernah merasa apakah aku layak, apakah aku berharga, apakah aku pantas jatuh cinta lagi, tentu saja sangat pantas. Dan nanti kamu akan merasakan fase itu lagi kak. Kalau kamu merasa masa iya kak, mungkin sekarang memang kamu belum merasakan energinya, tapi nanti kalau ini sudah ada, kamu akan merasakan perasaan jatuh cinta lagi yang seperti ya kasmaran gitu ya. Ada Wheel of Fortune. Di sini baik kondisi kamu atau kondisi dia akan pelan-pelan membaik. Memang di sini sih kalau aku lihat ada fase yang kurang mengenakan. Mungkin memang kamu di sini masih ada luka, masih ada trauma, masih ada sesuatu yang belum selesai. Tapi nanti bersama dengan dia, kamu akan merasa kayak hidup kamu tuh berubah banget. Yang kamu nggak pernah menduga, oh ternyata aku bisa ya ketemu dengan orang yang satu frekuensi, punya value yang sama. Ternyata bisa semenyenangkan ini, sehangat ini perasaan aku ketika bertemu dengan orang yang tepat gitu, soulmate-nya kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih berproses, nggak apa-apa, nikmati prosesnya kamu sampai nanti kamu akan bisa merasakan perubahan yang positif dan sangat indah tentang arti hadirnya dia di hidup kamu. Dan ya seperti cake strawberry yang manis dan lezat ini ya, aku rasa di hubungan kamu dan dia di sini koneksi yang lebih bisa terasa adalah memang komitmen. Sejak awal itu komitmen. Komitmen itu adalah nggak cuma melulu mengenai cinta manja-manja, tapi juga arti untuk setia, untuk bertahan, untuk mau saling mendengarkan, untuk saling menjaga, untuk mau saling bicara, seperti itu. Jadi komitmen untuk mau menjalani segala hal baik dan juga ujian-ujian yang datang di hubungan kamu dan dia. Jadi kalau kamu merasa aku pacaran supaya aku bahagia, ya mungkin tidak selalu bahagia, tapi mungkin ada banyak pelajaran dan memang hal yang harus kalian lalui. Tapi mudah-mudahan aja dengan kestabilan yang sudah kalian miliki dari karakter dan pembawaan kalian, akan lebih banyak bahagia yang kalian rasakan. Dan kalaupun ada masalah, masalahnya nggak akan lama-lama, karena di sini kamu dan dia tipikal yang tidak suka drama ya kelihatannya. Ya masalah ada tapi ya selesaikan dengan maksimal kayak gitu. Ini kartu strength, ini kartunya sama ya, sekali lagi ada simbol infinite di sana kalau kalian bisa lihat detailnya. Jadi memang antara kamu dan dia, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kemungkinan memang kamu dan dia di sini pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Yang mana di kehidupan sekarang memang janji jiwanya soulmate gitu. Jadi
sebagai teman jiwa, saling menemani, saling bersama, saling menerima dalam suka dan duka, di saat baik dan di saat aneh-aneh kayak gitu. Jadi aku rasa di sini ya jalanin aja, dalam artian gini, memang tidak selalu full indah-indah aja, tapi mungkin kalau nanti ada ujian, masalah, hadapi aja bersama. Jangan takut dengan itu, karena kalian adalah pasangan yang sangat kuat sih kalau aku lihat di sini. Ya, jadi jangan takut buat jatuh cinta lagi. Tapi ya selesaikan dulu PR kamu yang masih harus kamu selesaikan kelihatannya. Dan juga perasaan-perasaan tentang kamu dan soulmate kamu ya. Beri aku perhatian lebih banyak. Ini bisa di kamu, bisa di dia. Kalau kamu tipikal yang cuek, coba lebih banyak perhatian kamu berikan ke dia. Terutama kalau misalnya kamu tahu dia lagi sakit, atau mungkin kalau dia lagi ada masalah, mungkin di pekerjaan dia lagi ada sesuatu yang kurang menyenangkan, hadirlah untuk memberikan semangat buat dia. Kalau bahasa cinta dia sentuhan fisik, ya kasih dia pelukan yang hangat. Atau mungkin kalau dia suka minum kopi, ajaklah dia ke kafe mana, kamu traktir, ayo ke kafe ini ya minum kopi supaya kamu lebih tenang, misalnya kayak gitu. Intinya bahwa perhatian dari kamu adalah bukti cinta dan bukti komitmen. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kamu suka diperhatikan tapi dianya cuek, kamu kasih tahu dia, kamu jangan cuekin aku dong, aku nggak bisa loh kalau misalnya kamu secuek itu sama aku gitu. Atau mungkin dengan bahasa kamu lah ya, kamu yang nanti lebih mengerti dia. Will you marry me? Maukah kamu menikah denganku? Jadi di sini kemungkinannya cukup besar sih, potensi atau prosentase kamu dan dia akan menjadi pasangan yang nanti akan menikah. Jadi membangun rumah tangga bersama. Aminin aja. Dan mudah-mudahan memang dia yang terbaik buat kamu ya. Karena di sini chemistry-nya tuh kuat banget memang. Aku rasa kita akan bersama selamanya. Jadi aku nggak perlu menjelaskan lebih panjang lagi mengenai ini, kamu sudah mengerti lah ya. Dan juga di sini karena kemungkinannya kamu dan dia memang bersama, jadi usahakan supaya kamu di sini bisa terbebas dulu dari apa yang sudah aku jelaskan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian poin lain mengenai hubungan kamu dan dia, milikilah kesabaran. Jadi cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati, selalu seperti itu. Jadi nanti ya namanya manusia, sebaik apapun energi yang aku baca mengenai dia, namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Pasti adalah poin-poin atau karakter dia yang mungkin kamunya gemes kayak gitu kan. Tapi ya sabar-sabar aja, dia pun juga sama. Kamu sebagai manusia pasti ada kurang-kurangnya gitu ya. Mungkin kamunya kurang sabar, emosional dan sebagainya. Ya dia juga harus sabar menghadapi kamu. Dan juga mengenai kebaikan hati, cinta, perasaan berdebar-debar ini memang penting untuk membangun sebuah koneksi, tapi juga kebaikan hati akan membuat hubungan kamu dan dia akan everlasting, akan bertahan lama. Kesabaran dan kebaikan hati selalu seperti itu ya. Dan juga mudah-mudahan kalau kamu pernah punya masa kecil yang kurang menyenangkan, misalnya aja kamu punya hubungan yang kurang baik lah dengan orang tua kamu dalam bentuk apapun, mudah-mudahan hadirnya dia bisa mengobati inner child kamu yang masih terluka. Mudah-mudahan. Jadi nanti kamu kalau misalnya bener-bener menikah dengan dia, suatu saat akan menjadi orang tua, kamu menjadi orang tua yang sudah selesai dengan kepahitan yang pernah kamu alami di masa kecil kamu, sehingga kamu dan dia hadir sebagai orang tua yang benar-benar tangguh, yang membersamai tumbuh kembang anak-anak kamu dan dia gitu ya. Mudah-mudahan. Treasure your loved one. Di sini sangat penting untuk mencintai satu sama lain secara mendalam. Jadi karena di sini ada bentuk tangan seperti sedang berdoa, ada gambaran orang tua dan anak. Aku rasa di sini memang ini akan menjadi hubungan yang sangat dalam antara kamu dan dia. Dan mudah-mudahan ini tanda bahwa nanti orang tua kamu dan dia akan memberi restu nih di hubungan kamu dan dia. Berbunga-bunga, ada kebaikan-kebaikan, kedamaian hati. Dan juga di sini sekali lagi kalau nanti suatu saat Tuhan mempercayakan kepada kamu dan dia anak, mudah-mudahan kalian akan bertumbuh menjadi keluarga yang hangat dan bahagia. Ya, seperti itu. Aminin ya teman-teman di sini. Ini bagus banget loh. Yang reading kali ini. Dan ya aku mau lihat ciri-ciri lain tentang soulmate kamu.
bisa dari hobi atau pekerjaan atau yang lainnya. Aku mau ambil beberapa. Beberapa lagi. Oke. Dia suka kebersihan, jadi kalau kamu agak-agak jorok gitu ya, coba mulai biasakan lebih rajin, rapikan tempat tidur kamu. Kalau selesai makan langsung cuci piringnya, karena kelihatannya di sini dia lebih suka kebersihan gitu. Dan dia di sini dia tipe orang yang suatu saat dia punya impian pingin membangun keluarga, punya istri atau punya suami, pingin jadi orang tua, punya anak yang lucu kayak gitu. Jadi kalau impian kamu ke sana, mudah-mudahan sejalan ya visi misi kamu dan dia. Dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan retro, mungkin lagu-lagu atau film-film di tahun 70-an, 80-an, 90-an kayak gitu ya. Lalu di sini bisa jadi dia juga hobi nonton film. Bisa juga kamu dan dia nanti akan punya kenangan, mungkin nonton di bioskop mana, nonton film apa kayak gitu. Ya, kemudian di sini kalau kamu suka masak, dia mungkin akan suka kalau kamu ngebekelin dia masakan kamu. Atau sebaliknya, mungkin nanti akan ada momen dia masakin kamu dan dia akan ngebekelin masakan dia buat makan siang kamu di kampus atau di tempat kerja kayak gitu. Dia sedang dalam masa mempersiapkan keuangan dan finansial dia dengan baik. Jadi kamu doakan aja semoga segala usaha dia lancar dan dia tipikal orang yang bisa manage, bisa mengatur keuangan dia dengan baik. Itu hal positif, jadi aminin teman-teman. Dia di sini juga aku lihat sedang mengejar pekerjaan atau karir dia. Mungkin di sini dia menghabiskan malam-malam dia dengan lembur atau mungkin double job dengan freelancer. Pagi dan sorenya dia kerja di kantor, malamnya mungkin dia punya bisnis atau mungkin ya freelancer apapun lah itu ya. Bahasa cinta dia sangat mungkin word affirmation atau kata-kata cinta, kata-kata pujian buat kamu, atau mungkin nanti kamu yang akan ngasih kata-kata cinta itu ke dia kalau memang dia bahasa cintanya pakai kata-kata kayak gitu ya. Dia di sini ada kemungkinan suka dengan hewan atau punya peliharaan hewan, bisa kucing, anjing atau mungkin hewan-hewan lain, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan, mungkin dia dokter hewan, seperti itu bisa. Dia suka main game. Main game di sini bisa via komputer atau via HP, tapi main gamenya di sini nggak lupa waktu. Jadi mungkin 2 jam 3 jam, tapi setelah itu dia akan ingat mengenai tugas kantor dia atau mungkin dia harus bersama dengan kamu seperti itu. Ya, kemudian di sini aku akan lihatkan dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Aries, Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer. Unsur nama kamu atau unsur nama dia N, R, Z, D, V, G, W, X. Ini bisa teman lama. S, T, J, F. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 7, 23, 30, 27, 18, 4, 8, 3, 17, dan 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai soulmate kamu. Semoga kamu dan dia memang menjadi pasangan yang saling mengindahkan dan saling berjuang bersama. Dan kalaupun nanti sampai menikah, mudah-mudahan kalian akan membangun sebuah pernikahan yang indah sampai nanti menua bersama. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.